Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang siklus hidup sistem informasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Pratama sebagai moderator dan rekan saya Nenden sebagai pemateri 1, Roni pemateri 2, Rizka pemateri 3. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Nenden, yaitu pengembangan sistem informasi dan operasional sistem. Waktu dan tempat dipersilahkan. 1. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi yang berbasiskan komputer merupakan tugas yang membutuhkan banyak sumber daya dan memakan waktu yang cukup lama. Proses pengembangan sistem ini melewati beberapa tahapan, dimulai dari sistem itu direncanakan sampai dengan sistem itu diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. Menurut Irawan, pada tahun 2018 mengemukakan bahwa bila sistem yang telah dikembangkan masih menimbulkan permasalahan yang kritis dan tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya. Dan proses ini pun kembali pada tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem. Jadi menurut Irawan, jika kita membuat sebuah sistem atau sebuah program, kemudian mengalami suatu permasalahan yang cukup kritis, maka diperlukan sebuah alternatif, baik itu alternatif baru maupun melanjutkan sistem yang sudah ada dengan kembali ke tahap yang pertama, yakni tahap perencanaan. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem atau system development. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan adanya pengembangan sistem informasi ini yaitu karena adanya permasalahan seperti adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Selain itu, untuk meraih kesempatan-kesempatan dan adanya sebuah instruksi. Jika mengacu pada metodologi pengembangan, maka dirumuskan sebuah langkah atau prosedur pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu perencanaan sistem informasi yang meliputi identifikasi tujuan lembaga dan kebutuhan informasi. Yang kedua, analisis kelembagaan yang memusatkan analisis rinci terhadap lembaga dan aktivitas administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, rancangan sistem yang meliputi spesifikasi sistem dan subsistem, termasuk elemen-elemen data dan komponen-komponen sistem dan subsistem tersebut. Yang keempat, konstruksi rancangan. Dan yang terakhir, uji coba rancangan produk, yaitu tes program aplikasi. Nah, itu merupakan beberapa tahapan atau prosedur untuk pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya, operasional sistem. Apa sih yang dinamakan dengan operasional sistem? Di sini dikemukakan oleh Limru Syamsi bahwa yang dinamakan dengan operasional sistem atau sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas, mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya, dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Sedangkan menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol aktivitas yang sudah dimiliki atau yang sudah dilakukan oleh komputer. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa yang dinamakan dengan operasional system atau sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk mengontrol dan mengatur seluruh aktivitas atau program yang sudah ada dalam suatu komputer. Nah, selanjutnya untuk fungsi dari sistem operasi di sini ada 5 fungsi. Yang pertama untuk manajemen sumber daya komputer. Yang kedua berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang ketiga berfungsi untuk menghubungkan hardware.
Yang keempat, untuk mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, dan yang terakhir untuk mengatur sistem kerja perangkat. Nah, itu beberapa fungsi dari sistem operasi. Nah, materi yang selanjutnya mengenai metodologi pengembangan sistem informasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tool yang terautomasi bagi para pengembang dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Alasan perlunya metodologi pengembangan sistem adalah: 1. Menjamin adanya konsistensi proses. 2. Dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek. 3. Mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas. 4. Menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Lanjut. Metodologi pengembangan sistem itu banyak jenisnya. Cuman saya bawakan satu tentang metodologi System Development Life Cycle atau dalam kurung SLDC. Metode ini adalah metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional. Metode ini prototipe adalah tahap-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Apa saja sih tahapan-tahapannya? Tahapan SLDC yaitu melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, terus mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan, menentukan permintaan pemakaian sistem informasi, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik, menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, merancang sistem informasi baru, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru, memelihara dan melakukan perbaikan baru. Selanjutnya terdapat dalam SLDC itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mudah diaplikasikan, terus memberikan template tentang metode analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya kekurangan, ya pasti ada kekurangan setelah kelebihan. Kekurangannya yaitu jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model, karena model ini bisa melakukan insersi tidak langsung. Terus pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Terus pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Terus pengembangan sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan. Hal ini menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien, seperti itu. Mungkin ya selanjutnya sekian terima kasih dari saya, materi tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, seperti itu. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan sistem informasi. Pengembangan tahapan sistem informasi ini dapat melakukan beberapa cara, di antaranya dengan menggunakan sistem development life cycle, di mana dalam cara ini kita diperlukan beberapa tahap, yaitu di antaranya yang ke-1, requirement analysis, design analysis, implementation, dan testing. Nah, yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu requirement analysis. Requirement analysis ini dapat mengetahui sistem seperti apa yang dibutuhkan pengguna dan mengapa sistem informasi tersebut harus dibangun dalam suatu organisasi. Requirement analysis ini juga untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari pengguna yang harus ada di dalam sistem informasi yang dibangun. Lalu yang kedua, design analysis. Design analysis. Program ini berguna untuk memberikan gambaran secara umum kepada pengguna sistem informasi mengenai sistem informasi yang akan dibangun. Tahapan ini memiliki 2 tujuan utama, di antaranya 1, memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem atau pengguna, atau lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem secara umum. Yang kedua, memberikan gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada development, atau lebih dikenal dengan istilah perancangan sistem secara terinci. Yang ketiga, implementation atau implementasi. Implementasi ini merupakan tahapan pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang biasa dilakukan adalah melakukan proses coding yang dilakukan oleh development team. Lalu selanjutnya testing. Dalam tahapan testing dibutuhkan untuk mengetahui kinerja dan sistem informasi yang sudah dibuat oleh tim development. Yang diuji meliputi kualitas software, kemudian melakukan pengujian ke pengguna software, kemudian melakukan pengujian dan menggunakan apakah sistem yang sudah bekerja dengan lancar dan dapat menerima input dan mengeluarkan output yang sesuai harapan. Lalu yang terakhir adalah evaluation. Di tahapan ini dilakukan proses maintenance software. Maintenance harus dilakukan karena beberapa alasan, yaitu sistem mengalami kegagalan dalam beroperasi yang dulunya tidak terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki. Yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan atau penambahan fitur karena permintaan dari pengguna untuk memenuhi suatu kondisi yang baru. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena adanya faktor perubahan lingkungan luar organisasi, sehingga sistem harus dikaji ulang agar sistem sesuai dengan perubahan external organization tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1, 2, dan 3 yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.